ragu pada janji Allah, dikarenakan tidak sepertinya, tidak berlakunya yang dijanjikan, tidak terwujudnya dijanjikan. Nah, keraguan pada janji Allah itu, ya, jangan sampai adanya keraguan pada janji Allah tersebut itu menyebabkan qadahan fi basirati, cederanya, ya, mata hatimu dan meredupkan sinaran batinmu. Jangan sampai. Jadi ragu terhadap Allah, ragu dengan janjinya, hanya dikarenakan tidak terwujud apa yang dijanjikan tersebut. Sepertinya dikarenakan sepertinya tidak terwujud apa yang dijanjikan. Walaupun memang sudah pas memang masanya, memang tak terwujud. Jangan sampai ragu dengan janji-janji Allah. Apakah janji Allah yang itu atau janji Allah yang lainnya? Jangan sampai ragu dengan janji Allah Ta'ala. Hanya dikarenakan apa yang dijanjikan belum terwujud, walaupun waktunya sudah nyata, sudah tiba, tak juga terwujud. Jangan sampai ragu dengan janji Allah sebab gara-gara tidak terwujudnya apa yang dijanjikan. Kenapa? Karena keraguan akan janji Allah. Li'alla dzalika, li'alla yakuna dzalika qadahan, itu bisa mencederai mata hatimu dan juga memadamkan sinaran batin dirimu. Rusak jiwamu, rusak dirimu dengan itu. Oke. Itu lebih kurang lah, terjemah bebas. Saya baca satu paragraf, nanti baru kita uraikan. Ini syarat saya betul. Yafidu kitabullah azza wa jalla biwu'udin alzama biha dzatahul aliyata lil muslimin duna ayuqayyida injazaha bimas'alatin aw du'ain bal azama Allah biha dzatahul aliyata ibtida'an id wafal muslimun bil awamir wal mutatallabat allati kallafahum biha. Wal mutatallabat kitab suci Allah Subhanahu wa taala Quran Karim penuh, ya penuh dengan janji-janji yang Allah pastikan pada terhadap dirinya yang maha tinggi untuk kepada kaum muslimin hamba-hambanya, tanpa Allah kaitkan pelaksanaan penunaian janji-janji itu dengan permintaan dan doa mereka. Kalau kalian doa maka nggak mesti begitu. Aku janji ini kuberikan sama kalian. Ini iya. Nah, bal akan tetapi alzamallah, Allah pastikan biha bil wu'ud, janji-janji itu dzataul aliyah pada dirinya, terhadap dirinya, ibtidaan, sejak awal itu. Biasanya orang buat janji itu pakai apa itu? Kontrak. Ya kan itu. Janji ya, oke ya. Nah, itu janji umumnya kita pakai kontrak. Deal ya. Ini enggak begitu. Bukan begitu, jangan anggap seperti itu. Itu maksud kalimat ibtidaan. Sejak awal Allah sudah seperti itu, memastikan pada dirinya untuk hamba-hamba. In wafal muslimun, jika saja kaum muslim, orang-orang Islam yang sebagai hamba-hambanya, wafal muslimun, memenuhi bil awamir wal mutatallibat atau mutatallabat, memenuhi perintah, titah-titahnya dan tuntutan-tuntutannya yang Allah amanahkan kepada mereka, Allah embankan kepada mereka. Nah, itu aja. Apa firman Allah Ta'ala tentang ini? Selesai. Fal yu'minu bihi
Na'lamu syurut. Apa ayat rangkaian ayat apa ini? Puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Itu dia. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pokoknya aku janji pada diriku, aku janji sendiri. Kupastikan bahwa ini adalah janji yang kuberikan kepada kalian. Tapi syaratnya, falyastajibu li, penuhilah tuntutanku. Mengabdi kepadaku, beriman kepadaku. Itu aja. Mau kalian minta, tak kalian minta, kuberikan sama kalian. Penuhi aja ini. Falyastajibu li, penuhi. Itu kan istilah, itu maksud saya buti, in wafal muslimuna bil awamir wal muqatallibat allati kallafahum bih. Jika saja mereka kaum muslim memenuhi titah perintah dan tuntutan-tuntutan yang Allah amanahkan, embankan kepada mereka, nah, maka semua yang menjadi janji Allah, sesuatu yang dia pastikan pada dirinya tanpa ikatan kontrak dengan hambanya, akan Allah berikan semua kepada hamba-hamba. Min dzalika hadhihi al-wu'ud al-qati'ah allati alzama Allah 'azza wa jalla biha dzatahu li'ibadihi alladhina anjazu ma qad awsahum wa kallafahum bihi. Min dzalik, di antaranya hadhihi al-wu'ud, janji-janji yang pasti yang Allah wajibkan, lazimkan, wajibkan, mulazamah, lazimkan, pastikan terhadap dirinya yang maha tinggi, untuk atau buat hamba-hambanya yang menunaikan apa yang telah Allah wasiatkan dan amanahkan kepada mereka. Apa itu? Beriman kepadanya, mengabdi kepadanya, patuhi semua perintahnya, itu aja. Di antaranya janji Allah yang dituangkan dalam firman-Nya, inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul ardh min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Berikutnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berikutnya, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat-ayat ini berisikan janji-janji yang pasti dari Allah Ta'ala. Ayat pertama, sesungguhnya kami pasti akan menolong semua utusan-utusan kami dan orang-orang beriman bersama mereka di kehidupan dunia ini. Bahkan juga wa yauma yaqumul ashhad, pada hari tegaknya saksi-saksi di akhirat, maksudnya di hari akhirat juga. Allah mewahyukan kepada mereka orang beriman, Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, lanuhlikanna dhalimin, kami akan binasakan orang zalim. Wa nuskinannakumul ardh, kami akan posisikan kalian di muka bumi ini. Min ba'di, sepeninggal zalim-zalim yang Allah binasakan itu. Dzalik, yang demikian itu berlaku untuk orang yang khafa maqami, takut akan kebesaranku, wa khafa wa'idi, dan takut juga akan ancaman hukumanku. Bisakah penuhi ini syaratnya? Yang ini menjadi syarat untuk janji itu Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina istud'ifu, kami ingin menganugerahkan kepada orang-orang yang istud'ifu fil ardh, yang lemah di hamparan bumi, yang ditindas, yang dizalimi, istud'ifu fil ardh,
Kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang ditindas di kehidupan dunia ini. Wa naj'alahum, dan kami jadikan mereka a'immatan, sebagai penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahum penwarithin, kami jadikan sebagai waris yang mewarisi tahta dunia ini. Man amila sholihan, siapa yang melakukan amal soleh, baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan, dan ianya mukmin, ya, orang beriman kepada Allah Taala, dipastikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Intan surullah, jika kau tolong Allah, maka dipastikan Allah akan menolongmu dan mengukuhkan pendirianmu, sikap kaki-kakimu. Jadi ini semua janji dari Allah Ta'ala yang pasti akan dipenuhinya. Mana mungkin pula Tuhan janji nggak dipenuhi, dari mana pula bisa begitu? Pasti Allah penuhi. Diminta tak diminta Allah penuhi. Tapi syaratnya itu mesti dipenuhi. Itu syaratnya penuhi. Tinggal lagi mau diminta tak diminta nggak ada urusan. Allah pasti berikan. Tak mau minta pun, tapi penuhi syaratnya, aku berikan. Intan surullah yang surku. Kau usah minta-minta, penuhi saja bahwa kau tolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Tak perlu kau minta unsurna, tak perlu seakan-akan. Walaupun minta itu juga baik adanya. Kenapa ekspresi kubu dia? Jangan lupa itu kaji semalam. Oke? Paham lah kita nih kira-kira pembukanya nih, muqaddimah dari yang mananya kira-kira? Bisa disederhanakan lagi, karena kan kalau kita lihat apa yang kemarin, yang ke-6, hikmah yang ke-6 itu kan kelihatannya motivasi doa itu besar sekali gitu kan. Nah, sementara di hikmah yang ke-7 ini kelihatannya berdoa, nggak berdoa pun kita, sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan dapat, ya kan begitu? Iya betul. Jadi kalau gitu, bagaimana kita mengkorelasikan antara yang hikmah yang ke-6 ini dengan yang ke-7? Begini, di sini yang ke-6 itu kan disuruh berdoa, artinya untuk apa lakukan? Begini, lihat di sini hikmah yang sekarang ini, udah. Seseorang tidak boleh ragu dan bimbang dengan janji Allah. Itu dia. Benar. Seseorang tidak boleh bimbang dan ragu dengan janji Allah. Walaupun kesannya apa yang dijanjikan tidak terwujud. Tiba masanya sudah. Ya kan? Sudah tiba masanya. Pas waktunya memang belum juga gitu. Nah, jangan apa yang dialaminya itu membuat dia ragu bimbang sama janji-janji Allah. Itu aja. Itu mudah hikmah ini. Karena bimbang dan ragu dengan janji Allah itu merusak jiwa dan batin kita. Qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Melukai, mencederai mata batinmu, mata hatimu, dan juga memadamkan sinaran batinmu. Itu mutiara hikmahnya. Mutiara hikmah yang lalu, tentang apa itu mutiara hikmah yang lalu? Apa kalimatnya? Apa mutiara hikmahnya? Mutiara hikmahnya. Nah, apa raja? La yakun ta'akhuru amadil ata. Ya kan itu kan? Janganlah sampai terlambatnya anugerah Allah. Yang itu apa lagi? La yakun ta'akhuru amadil ata. Mal ilhafid du'a. Mujiban liyasik. Sama juga. Jangan sampai keterlambatan dari Allah jawaban membuat kau apa namanya? Mujibal liyasik, buat kau yais, apa yais? Putus asa. Jadi lihat, mutiara hikmah sebelumnya, jangan sampai seseorang dikenakan terlambatnya jawaban dari Allah atas apa yang dia mohonkan, menyebabkan dia jadi putus asa
terhadap itu mutiara hikmah yang lalu. Mutiara hikmah yang ini jangan sampai ragu terhadap janji Allah Ta'ala. Hanya saja kita kemarin mengupas masalah doa. Nah, apa hakikat doa? Hakikat doa ekspresi ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Itunya. Mana ada arti kontradiksinya dengan ini? Tidak ada kontradiksinya. Doa ekspresi ubudiyah. Kalau memang ingin Allah mengijabah doa kita, ekspresikan ubudiyah dengan doa. Apa diantaranya? Tidak merasa berhak atas apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa di mana ekspresi apa bukti bahwasanya doa itu ekspresi ubudiyah? Apa arti bukti? 2 syarat doa. Baru disebut doa dia. Kalau enggak nuntut namanya sama Tuhan. Permintaan yang dilayangkan kepada Tuhan itu 2 dia bisa. Bisa tuntutan, bisa doa. Disebut dia doa kalau kalau memenuhi syarat bahwa dia taubat duluan tersebut. Yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua syaratnya? Kesadaran hati sepenuh jiwa merintih dan memelas kepada Allah. Itu doa. Baru permintaan disebut doa. Kalau enggak begitu berarti dia nuntut Tuhan. Dan tidak didasari keberhakan diri. Itu dia sadar. Jadi enggak ada kontrak. Justru nyambung ini. Mengikat erat antara 2 mutiara hikmahnya. Yang lalu jangan sampai terlambatnya jawaban dari Allah atas doamu menyebabkan kau putus asa. Itu mutiara hikmah. Mutiara hikmah ini jangan kau ragu dengan janji Allah Ta'ala. Jangan ragu janji Allah Ta'ala disebabkan hanya gara-gara sepertinya tidak terwujud apa yang dijanjikan tersebut. Justru di antara 2 mutiara hikmah ini saling mengikat dan terjalin ya, ikatan yang erat di antara keduanya. Oke. Jadi begini, Allah jawab doa kita, Allah perkenankan doa kita. Di sini ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada kita, dan itu janjinya janji dia sendiri menjanjikannya untuk diri sendiri. Macam kita gini, macam anak-anak kita di hati kita nih, kalau anakku nanti dulu sini, aku pastikan dia dapat sepeda. Gitu. Nah, yang penting anak kita lulus, dan begitu. Tanpa diminta, tak dimintanya pun pasti kita akan berikan itu sebagai janji yang telah kita tanamkan pada diri kita sendiri. Begitu Tuhan sama kita. Begitu dia bahasanya menanamkan janji itu pada dirinya buat hamba-hambanya. Jadi kalau kita saja yang menanamkan janji seperti itu pada diri kita, setelah kira-kira apa yang kita inginkan terwujud sepertinya dari seseorang, maka otomatis kita akan berikan itu. Dan begitu kan? Dimintanya, tak dimintanya kita berikan. Ini. Ya, apa nih? Ayah sudah janji, ayah sudah meniat, bahasa kita gitu di sini. Ayah sudah niat ini memang. Mau diberikan sama aku karena kau memang alhamdulillah bagus. Ku tengok lulus kau gitu. Diminta, tak dimintanya Tuhan berikan. Diberikan ayahnya. Jadi kalau seorang ayah bisa menepati apa yang ditanamkannya sebagai janji pada dirinya, bukan kontrak dengan anaknya. Nah, kira-kira Tuhan apa lemah untuk mewujudkan itu buat hambanya tanpa diminta-minta oleh hambanya kira-kira? Kira-kira. Jadi diminta tak diminta, kalau itu janji Tuhan pasti akan Tuhan penuh. Tuhan limpahkan. Ya apa nih Tuhan? Aku nggak minta ini. Emang kok nggak minta? Aku aja memang udah niat sama kau ini. Itu kan. Kita sama orang. Ya apa ini? Kan nggak ada aku. Bukan memang kau nggak minta. Aku aja niat udah. Ini mau berikan sama kau. Lu niat aku ini. Nah, itu bahasanya. Oke? Nah, lebih kurang artinya. Analognya begitulah Allah Ta'ala terhadap janji-janjinya. In tansurullah yansurkum. Nah, lihat. Kalau kau tolong Allah, Allah pastikan kau juga akan ditolong. Tanpa harus kau minta tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan.
Nggak perlu kau minta-minta gitu. Yang penting kau tunaikan bentuk sikap menolong agama Allah Ta'ala. Allah pasti tolong kau. Kalau kau minta tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lalu kalau andai kata nggak diminta pun Allah kasih, jadi kalau diminta salah, ya nggak salah. Nggak salah kalau diminta, nggak salah. Bahkan minta itu jadi ekspresi daripada kebutuhan kita, kepapaan kita kepada Tuhan. Tuhan senang diminta seperti itu. Kenapa? Karena si hamba mengekspresikan kepapahan dirinya kepada, inilah ubudiyah tadi itu. Inilah kenapa doa itu ubudiyah, doa itu ibadah. Oke? Kita baca paragraf. Mungkin di sini dijelaskan seperti itu. Walladhi yahsul anna katsiran minan nas qad yamurrun ala hadhihi al-ayat wa amsalha wa yaqifuna ala hadhihi al-wu'ud allati alzama Allah 'azza wa jalla dhatahu biha li 'ibadihi alladhina tabbaqu awamirahu wa yaqulu fayajidu anna hadhihi al-wu'ud aw aktharaha ghayru najizatil yawm ghayru najizatin al-yawma fal muslimun laysu mansurin kama qad wa'adahumullah wal zalimun yasrahun wa yamrahun wa yastalibun al-huquq wa lam yuhlikhumullahu kama qad wa'ad wa tawa'ad wal muslimun fihim al-kathir mimman lam tatahaqqaq lahum hayatut thayyibah kama qad wa'adahumullah azza wa jalla ila akhirih fa inna fabnu Ata'illah Sakandari radhiyallahu anhu yukhatibu haula'il murtadin fi wu'udillahi azza wa jalla qailan la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zaman li alla yakuna dhalika qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Yang berlaku, kata Syekh Buti, yang berlaku bahwa banyak sekali orang-orang yang mungkin melintasi ayat-ayat ini atau seumpama ayat ini, nanti membaca ayat-ayat seperti ini. Yang berlaku, yang terjadi banyak, ya, kebanyakan orang-orang yang membaca ayat-ayat seperti ini. Yaqifun ala hadhil wu'ud. Lalu mereka amati tentang janji-janji Allah yang dia pastikan terhadap dirinya buat hamba-hambanya yang telah menjalankan semua titah perintahnya. Wayantu, lalu dia amati, dia lihat, fayajid, dia dapati anna hadhil wu'ud, bahwa janji-janji ini atau mayoritas janji itu, kebanyakan janji itu ghairu najitin yawm. Sampai sekarang tak terpenuhi seperti itu. Gimana ya? Gimana kata Tuhan? Intan surullah yang suruh. Kenapa Palestina masih dikuasai sama kafir, harbi, Yahudi? Hah? Kenapa? Fal muslimun laisu mansurin. Orang-orang Islam sekarang sampai sekarang sepertinya belum ditolong Tuhan. Bahkan mereka sama mereka bantai-bantaian dengan ISIS-nya, ya kan? Hah? Dengan faksi-faksi yang berseberangan di negara Arab, Libya luluh lantak, Syria luluh lantak. Semua hampir negara Timur Tengah dulu lantak. Dia sama dia bahkan, bukan sama musuhnya. Dia sama dia bacok-bacokan. Mana janji Tuhan? Mana kemenangan orang Islam? Mana? Wal muslimun laisu mansurin. Orang Islam sepertinya belum mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala sebagaimana Allah janjikan kepada mereka. Wa zalimun yasrun wa yamrahun. Sementara orang zalim mereka berpora-pora, berpoya-poya. Orang zalim berpoya-poya, Amerika berpoya-poya di atas darah umat Islam di Libya, di Syria, dimanapun mereka sedot semua minyak-minyaknya. Nah, apa ini? Apa ini kira-kira? Irak luluh lantak, ya kan? Amerika menikmati minyak Irak. Apa ini? Berton-ton barrel satu hari disedot minyak Irak itu Amerika. Apa ini? Apa kira-kira? Wa yastalibun al-huquq, merampas hak-hak orang Islam. Orang-orang zalim, negara-negara kafir zalim merampas hak-hak orang Islam. Pendudukan Israel jahannam terhadap Palestina, merampas tanah mereka dengan berbagai cara.
membunuhi wanita dan anak kecil yang tak berdosa. Mana janji Tuhan? Mana? Udah? Walam yuhlikum, dan Allah belum juga membinasakan mereka sebagaimana tadi dijanjikannya. Lanuhlikanna zalimin. Kan Allah bilang tadi kan janji kan? Lanuhlikanna zalimin. Kurang apa lagi zalimnya Israel terhadap Palestina? Kurang apa zalimnya Amerika terhadap dunia? Nah, pura-pura jadi polisi, dialah bandit dan penjahatnya. Kurang apa lagi kira-kira? Biar sampai ini ke siapa? Biden. Ini kaji kampung, ini kaji kota. Kurang apa lagi kira-kira? Walam yuhlikhum. Allah belum membinasakan mereka. Allah tidak membinasakan mereka sebagaimana yang dijanjikannya dan diancamnya. Wal muslimun fi mulkasir, banyak orang Islam mimman lam tatahaqqaq lahum hayatu thayyibah, yang belum mendapatkan, menikmati, merasakan kehidupan yang layak dan baik sebagaimana janji Allah tadi. Apa janji Allah tadi? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ini orang Islam mana nih? Hayat thayyibahnya. Mana hayat thayyibahnya? Kenapa Ustaz Musi masih satu bini? Coba mana ayat thayyibah? Coba. Mana ayat thayyibah? Oh, thayyibah 2 3 lah paling enggak. Kan misal ini contoh aja Ustaz. Misal mana ayat thayyibahnya misalkan. Udah? Kama qad wa'ada, sebagaimana Allah janjikan kepada mereka ila akhiri sampai yang lain-lainnya. Gimana kira-kira? Nah, ketika saat seseorang membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, udah, dia singgah di beberapa ayat yang tertuang janji-janji Allah tadi, dia amati, dia lihat fakta realita. Kok enggak betul janji ini? Mana janjinya? Mana realisasi dari janji? Apa faktanya di lapangan? Kok begini? Mana orang Islam? Mana kafirnya? Mana zalimnya? Mana semuanya? Kenapa enggak? Nah itu, ketika dia begitu perasaannya, dihantui perasaan seperti itu, pikirannya menerawang atas timbulnya rasa ragu dan bimbang akan janji Allah Ta'ala. Di sini datang Sayyidil Imam Ar-Rabbani Al-Qutub Samadani menghembuskan di telinganya. Imam Sakandari menghembuskan telinganya. La yushakkikannaka fil wa'di Adam wuqu'i al-maw'ud wa in ta'yana zamanu li alla yakuna dhalika qadahan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Biar tahu kau kata Imam Sakandari, itu yang kubisikkan sama kau. Jadi realita yang ada di tengah kita ketika sepertinya berseberangan dengan apa yang tuangkan dalam ayatnya berupa janjinya, jangan buat kita jadi rusak akidah kita, rusak, terganggu keyakinan kita, muncul keraguan keimanan kita kepada semua janji-janji Allah Ta'ala. Justru sebaliknya, kita koreksi di diri. Mungkin syarat yang Tuhan minta belum terpenuhi oleh kita. Kita nggak memenuhi syaratnya. Wajar. Gitu. Introspeksi kita, koreksi diri, kita belum penuhi syaratnya. Bukan janjinya. Ya Allah nggak tepati. Masa kalau Allah nggak tepati janji? Kenapa miskin Tuhan itu? Macam tadi ayahnya tadi. Aku udah niat kali ini. Tak jadi tadi. Kemarin niat kau bilang sama aku untuk anak kau. Iya, listrik naik pula. Tak jadi. Yang kuurungkanlah tadi apa yang aku niatkan untuk anakku. Listrik naik, ini naik, telur naik, walaupun bulan naik aja pula dia. Tak turun-turun, 1.700 macam telur merpati. Misalkan, akhirnya urungkan apa? Miskin. Jadi apa Tuhan begitu? Kurang kekayaannya karena memenuhi janji-janji kepada hamba-hambanya, itu kira-kira. Mana Tuhan begitu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Kita tahu Tuhan nyuruh kita nepati janji. Na'udzubillah, dia mengingkari gitu. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Hah? Dia menyuruh semua hambanya yang beriman, penuhi janji, tunaikan janjimu.
Aku tak pala gitu jadinya. Itu Tuhan, kasih contoh sama awak. Mungkin itu Tuhan. Tuhan ya, Tuhan. Kenapa? Tuhan yang punya segala-galanya. Yang perbendaharaan nggak pernah habis dan binasa. Ya kan? Lau kana apa? Midada kalimat Rabbi. Qul law kana al-bahru midada kalimat Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfad kalimat Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Mungkin kira-kira untuk memujinya saja pun nggak bisa. Kenapa? Karena begitu kayanya dia dengan semua yang dia miliki, sehingga semua lautan dengan semua yang ada nggak bisa memenuhi pujian untuk dia. Karena begitu kayanya dia, ghaniyun 'anil 'alamin, nggak butuh dengan semesta ini. Semesta yang butuh dengan dia. Antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyyun hamid. Ya kan? Oke, jadi itu kata saya. Nah, tak mesti kita. Kenapa kita mesti ragu dan bimbang? Kenapa mesti takut? Introspeksi saja mungkin yang Allah syaratkan kita belum memenuhinya. Itu aja mungkin. Mungkin itu. Kalau kita ragu dan bimbang dengan janji Allah, berarti ada yang rusak pada diri kita. Ada yang tercederai di batin kita. Keimanan kita, kesadaran kita, keyakinan kita, mata batin kita, mata hati kita, basiroh kita, hati kita, sariroh kita, mana kira-kira? Oke? Ghaira anna li ahadina ayas ala qaila. Kaifa la asyuku fil wa'di wa ana ara amami al-waqi al-mukhalifa lahu? Hanya saja seseorang di antara kita mungkin bertanya dengan ujaran seperti ini. Kaifala asyuk, bagaimana aku gak ragu? Bagaimana gak ragu dengan janjinya? Wa ana ara, sementara aku lihat sendiri fakta, realita di lapangan di hadapanku. Kondisinya berbeda dengan yang dijanjikan tadi. Ya aku ragu lah. Gimana gak ragu? Ini kondisinya. Ini fakta realitanya di lapangan. Macam mana? Nah, itu. Wal jawab wa anna alladhi tudakhiluhu ar-ribatu fi sidqi wu'udillahi azza wa jalla wa qad dhakartu namazij anha wa dhaka alladhi yulahiqu da'iman ma lahu min huquqin inda Allah wa la yulahiqu nafsahu bi syai'in min al-wajibati thabitati lillahi alaihi. Dari syahid jawabannya begini kata saya cicip. Jawabannya adalah annalladzi tudakhiluhu, bahwa orang-orang yang disisipi, dirasuki, orang-orang yang dirasuki rasa bimbang dan ragu terhadap kebenaran janji-janji Allah Ta'ala. Dan aku sudah sebutkan contoh-contoh janji itu. Ayat ini adalah ayat kan? Nah, yang tadi belum jelaskan di atas adalah huwadzakalladzi, sosok yang senantiasa dia menuntut apa yang menjadi haknya terhadap Tuhan. Tapi dia lupa untuk menuntut dirinya berkenaan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan sebagai hak Tuhan pula terhadap diri dia. Dia aja nuntut Tuhan gitu. Ya mana ini? Mana ini Tuhan? Tapi janji. Ini aku tengok keuangan janjinya dalam firman-Nya. Tapi engkau berfirman, ini janjimu mana ini? Kapan lagi? Penuhilah Tuhan. Jadi keraguan itu muncul dari orang yang selalu menuntut kepada Tuhan. Perasaan keberhakannya atas janji itu dari Tuhan. Sementara dia lupa untuk menuntut dirinya memenuhi semua syarat ketentuan Allah. Berupa apa? Kewajiban yang pasti
sebagai hak Allah pula terhadap dirinya. Penuhilah, kata Tuhan, penuhilah. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatana 'alaihim barakatin minas sama, kan janji juga itu, ya kan? Andai kata penduduk negeri betul-betul beriman, bertakwa, kami bukakan berkah dari mana-mana penjuru buat mereka. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman dengan benar kepada Allah Ta'ala? Sudahkah bertakwa kepada Allah dengan segenap seluruh kemampuan kita? Sudahkah penuhi itu? Kok nuntutnya ke Tuhan, lupa nuntut diri sendiri untuk menjunjung syarat tadi? Tuntutlah diri sendiri untuk memenuhi syarat itu. Jangan tuntut Tuhan terhadap janjinya. Kalau nuntut Tuhan berarti apa? Dia ragu sama kurbannya. Ragu gue sama kurbannya. Kok aku gak akan penuhi apa yang gue janjikan? Sekarang yang perlu kau pastikan kau, sudahkah kau penuhi semuanya yang aku minta kepadamu? Apa itu? Falyastajibu wal yu'minu. Penuhilah. Penuhi itu kupenuhi semua. Okay? Jadi orang-orang yang disisipi dan dihantui, dirasuki rasa ragu adalah orang yang biasanya dia selalu mengumbar tuntutan kepada Tuhan atas perasaan hak-hak janji yang Tuhan berikan kepadanya, tapi dia lupa untuk menuntut dirinya terkait hak-hak Tuhan pula terhadap dirinya berupa kewajiban-kewajiban agama. Titah perintah Tuhan, kau penuhi enggak? Nuntut aku sholat subuh pun tidak. Mungkin nuntut aku, tapi beribadah enggak ikhlas sama aku. Ibadahnya untuk dirinya sendiri, ibadahnya dirasuki hasrat dirinya, syahwatnya. Karena dia ingin dari aku sesuatu, maka dia beribadah sama aku. Karena itu dia bangun malam, karena ada keinginannya. Habis ini dapat ditinggalkannya aku, kata Tuhan. Begitu kau ngabdi sama aku. Itu yang kau anggarkan sebagai tuntutan sama aku. Kalau aku nuntut macam mana? Kata Tuhan. Gimana kalau nuntut? Aku gantian nuntut sekarang. Yang kau hirup itu nyawa punya aku itu. Bayar itu 5.000 sekali hirup. Berapa hirup? 124 jam kira-kira. Bayar itu, bayar. Bayar itu. Gimana kira-kira? Apa yang nuntut dari Tuhan? Kayak gini Ustaz. Kalau dilihat dari sini berarti kejadian macam di Suriah, di Palestina, misalnya Irak. Berarti ada yang salah dalam ibadah orang kepada Allah. Salah semua. Ujian cobaan dari Allah Ta'ala kepada semua orang beriman. Salah bersikap, salah, ya salah. Salah dalam mengambil sikap, memutuskan sesuatu. Karena tidak ikut rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut rambu-rambu Allah. Dari apa semuanya? Semuanya dari pemahaman yang salah dan keliru. Pemahaman yang salah dan keliru tentang arti jihad. Itu. Termasuk dari ulama besar dunia yang salah dalam menyikapi hal ini. Maaf saya, termasuk Qardawi saja yang menyulut peperangan. Termasuk orang-orang pergerakan yang memanas-manasi dari belakang. Setelah kobarannya besar, mereka cuci tangan, buang badan. Ayat Korni juga termasuk satu. Biar ini masuk sini. Semua dai-dai Wahabi dan orang-orang Harakiyin terlibat mengkobarkan api peperangan saudara ini. Ketika besar menyala-nyala, mati semua orang, cuci tangan semuanya, buang badan. Memang pemahaman salah dalam mengambil sikap. Ujian dari Allah Ta'ala semuanya, memang ujian semuanya.
Jadi bilang sama syariat nggak boleh khuruj alal hukam, nggak boleh, nggak dibenarkan khuruj alal hukam. Apa namanya? Memerangi penguasa yang sah, apapun alasan, misal itu semuanya. Revolusi, kudeta, nggak dibenarkan sama agama. Bukan begitu memaknakan jihad, bukan seperti itu. Nggak bisa begitu. Kan terbukti di mana-mana, ya kan? Libya saksi, Irak buktinya gitu. Rupanya setelah Saddam terguling makmur Irak. Sekarang Gaddafi jatuh rupanya maju macam Eropa, Libya. Macam kerupuk disiram air Libya sekarang. Dan yang jatuh jadi korban siapa? Umat Islam juga. Kalau kasus kudeta perpindahan antara Umayyah, Muawiyah pada Abbasiyah itu bisa dibilang kudeta itu? Enggak, bukan gini kan. Memang Andai kata misalnya. Andai kata kan ini kan masalahnya kan karena mungkin kita kalah di Syria atau di macam di apa itu di Irak. Bagaimana misalnya kalau kita bandingkan ini apa saya salah. Kayak mana pula peralihan kekuasaan dari ini Muawiyah. memang melemah. Itu kan berdarah-darah juga, Ustaz. Iya, memang berdarah semuanya. Mana berdarah? Kita nggak bilang, itu kan Nabi yang bilang. Apa setelah Khulafaur Rasyidin? Mulukun udhad, kata Nabi. Penguasa-penguasa yang menggigit satu dengan yang lain. Zalim, aniaya. Yazid bin Muawiyah lah. Pertama, yang mengotori darah Umayyah dengan darahnya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membantai orang Islam sendiri sebagai panglima perangnya. Terus begitu. Udah? Begitulah turun temurun. Tinggal lagi dampaknya besar atau kecil aja. Begitu kekuasaan itu. Nah, kemudian begini kata ulama. Saat di akhir dinasti Umayyah, dia melemah. Dinasti itu melemah. Sehingga di kop begitu kekuasaannya sama Abbasiyah. Nah itu. Nah, tinggal lagi apakah itu syar'i atau tak syar'i itu lain lagi ceritanya. Udah? Syar'i tapi itu realita sekarang. Itu realita. Bahwa habisnya semua dinasti Umayyah, ya kan? Beralih kepada Abbasiyah. Abbasiyah juga begitu. Redup, jatuh, ya kan? Masuk Asr, Mamalik, ya kan? Ya kan? Baru masuk Utsmani, kan? Uki Utsmani dan seterusnya. Begitulah sejarah. Nah, jadi gini, kalau kekuasaan itu lemah, nggak didukung oleh mayoritas lagi rakyat, nah di sini bisa isinya apa? Di kop kekuasaannya. Ini katanya ya, setuju nggak setuju? Mohon maaf Ustaz. Ini yang terjadi sama Mursi. Jadi Mursi bukan kudeta sebagaimana kudeta yang dilarang agama. Mursi kekuasaannya lemah, nggak didukung oleh semua, bahkan sama pemerintahnya sendiri. Ditinggalkan dia. Parlemen, pemerintahannya, tentara. Maka sisi yang mengkop ketidakberdayaan penguasa, karena nggak didukung oleh semuanya. Jadi ini sama masalah seperti antara Umayyah dengan Abbasiyah. Iya, misal itu dia. Jadi kalau misalnya begitu, kenapa kita tidak bisa menyamakan kasus di Syria itu dengan Kok di Syria nggak lemah? Bukti nggak bertahan sekarang dia. Dibantingnya semua yang menentang dia. mungkin
mungkin ini. Ada kata misalnya analisis Yosef Kordowi, dia mungkin berpandangan seperti itu, kira-kira Salah lah dia realitanya. Ini realitanya. Realita menjawab fatwa Kordowi. Apa realitanya? Bashar Assad tetap bertahan dan mati barisan ribuan orang. Ratusan ribu orang mati. Itu realitanya. Realita di lapangan. Berarti apa? Yang dianggap lemah tidak berkuasa dia. Dia show of power. Nah, ini nggak dibaca orang tuh. Waktu Mursi nggak begitu. Selesai, mana ada Mesir nggak sempat tumpah darah. Ya kan? Selesai. Diadili dan selesailah urusannya. Pengadilan tak tahu lagi, tetapi itulah peralihannya. Peralihan kekuasaan seperti itu dari Mursi ke Sisi. Nah, sementara Bashar Assad bertambah sekarang ya, masih berkuasa dia. Berapa yang udah mati? Ratusan ribu, mungkin jutaan orang, untuk melibatkan anak-anak dan para wanita. Banyak mereka jadi korban. Lain lagi yang harus apa istilahnya? Apa refugees? Apa? Lajiin? Apa namanya? Pengungsi. Para pengungsi yang tak jelas, kena hancur kampung dan negara. Perempuan keluar nggak tahu mau kemana minta perlindungan, diperkosa. Kira-kira efek dari mana sebenarnya? Efek dari fatwa orang-orang yang tak bertanggung jawab melihat kondisi dan situasi. Bisa kita lihat, awalnya dia kobarkan api itu belakang cuci tangan dia. Belakang cuci tangan dia. Wah, saya lihat videonya semua saat. Saya rekam semua ini. Saya lihat videonya. Udah. Wow. Dia sama dia lagi sedang nyantai-nyantai di apa namanya di kebun, makan-makan, mau senang-senang, cerita orang perang di Irak, dia yang malas-manasin. Siapa menciptakan ISIS? Ya, lewat tangan siapa? Ada mufti-muftinya lah. Mana boleh Amerika begitu saja? Muftinya. Kordowi termasuk satu. Apa dia mufti lah? Ada muftinya. Maka mohon maaf, Kordowi disebut orang di Arab sana Pak Mufti NATO. Dan sebab ini Kordowi dikeluarkan dari Masyikhatul Azhar, dicabut, kesyekhannya di Azhar dilepas. Allah yarham. Yang ya mohon maaf saya kalau seperti ini memang dia memprovokasi terbunuhnya Syekh Putih. Lepas cuci tangan dia. Lihat videonya. Di awal provokasi. Ini ulama yang berpihak kepada pemerintah begini bunuhlah. Itu kata dia. Mati Syekh Putih dibom, 2 harinya setelah itu cuci tangan dia. Aku nggak ada begini, nggak niat begini. Wih, gitu. Tengok videonya. Tengok videonya. Orang bilang kau yang memprovokasi orang mati Syekh Putih cuci tangan kau habis itu. Malu kita dengarnya. Lihatlah. Saya maaf ini, saya kelihatannya ngeliat yang Arab langsung. Nah, mungkin kawan-kawan jemaah nggak pernah lihat video Arab. Maaf. Ini gara-gara Susni, cuma ajar kajiannya. dari politik. Susni tanya, cuma ada Syria katanya. Kalau cita lah Syria jadinya. Cita lah semua apa politik percaturan. Oke. Saya sama. Ya. Aku bilang sama Ustaz, kalau gitu biarkan aja latuk deh Ustaz ya, apa mau dia buatnya kan. Dan dia pemerintahan yang sah kan. Udah nggak bisa, nggak boleh. Kurut tak boleh. Kurut tak boleh. Apa itu kurut? Memberontak. Pemberontakan dengan kekuatan besar mengadukan 2 kekuatan besar nggak boleh. Kurut pemberontakan itu nggak boleh. Dalam arti demonstrasi boleh. Nah itu nggak kok, itu dia punya hukum lain ceritanya.
Yang boleh turun. Mengadakan pemberontakan dengan membenturkan dua kekuatan besar itu tak boleh. Itu dibenarkan. 2040 hari. Itu 40 hari boleh Ustaz. Lain. 3 hari. nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau kritikan, teguran, demon, itu memang diatur undang-undang. Legal, ya? Legal. Menurut kita sendiri legal. Ya? Innahu yaqul mathalan ha nahnu mu'minun muslimun masajiduna amiratun bil musallin nastaqbilu syahr ramadan bis siyam nahra ila al haji fi ayyamihi idzan fa nahnu nantasiru li dinillah fa inna huwa nasruhu lana malahu yusallitu alaina al a'da min kulli jihatin yastalibuna hukukana wa yahtalluna awtanana. Ya. Innahu yaqul, bisa jadi orang itu mengucapkan seperti ini, berpandangan seperti ini. Hanah, ini kami nih. Orang beriman, orang Islam, masjid kami makmur dengan orang-orang sholat, ramai, alhamdulillah. Udah, nastaqbil, kami sambut bulan Ramadan dengan ibadah puasa. Kami ini nahra ilhad, ya, ketika datang musim haji kami penuhi panggilan Allah Ta'ala. Saat itu idzan, kalau jika demikian fanahnu nantasir, kami telah menolong agama Allah Ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah tuntut kepada kami. Ini masjid kami makmur, masjid kami ramai, ini orang-orang sholatnya. Ramadan kami sambut dengan penuh gembira, haji kami penuhi panggilan Allah Ta'ala, bahkan nanti lagi kami untuk itu. Kurang apa lagi ini? Bukankah ini bukti kami menolong agama Allah, menjalankannya? Nah, sekarang fa'ina huwa nasruhu lana. Sekarang mana pula pertolongan dia buat kami? Mana dia? Nah, malahu, kenapa pula dia Allah Ta'ala? Kenapa pula Tuhan justru malah yusallitu alaina, menguasakan musuh-musuh kepada kami? Kenapa pula justru malah begitu dari dia jawabannya? Mengkuli jihadin dari segala penjuru, ya kan? Politiknya, ekonominya, apalagi kurang, uang, sosialnya. Yastalibuna hukukana, mereka merampas, para muslim merampas hak-hak kita dan menduduki negeri-negeri kita. Mana? Ya, gimana kalau begitu dia? Yaqulu hadza min khilalil manazil al-mukabbirah allati yadauha ala huquqihi wa huquqil ummah jam'a duna ayatatabba al-wajibati allati kallafahu Allah biha fadayyaha min khilalin min dharin dha'ifin wahidin. Yaqulu hadza, orang ini berucap seperti itu min khilal, dari sisi manazir, dari kaca pembesar yang dia letakkan di hadapan hak-hak dia dan hak-hak umat keseluruhannya, guna tanpa dia mengikuti atau tanpa dia melihat, mengamati kewajiban-kewajiban yang Allah embankan terhadap dirinya, yang mana dia abaikan itu. Min khilali, dari sisi kaca pembesar dhaif wahid, kaca besar yang lemah, bukan kaca pembesar gitu. Pakai kata pengecil, kaca pengecil. Min dhaifin wahidin. Waktu nengok dia, waktu melihat hak dia kepada Tuhan, dilihatnya pakai kaca pembesar sebesar-besarnya, sebanyak-banyak kaca pembesar. Bukan kaca pembesar, pakai elektron. Apa itu? Kaca pembesar yang pakai elektron, bukan pembesar ini lagi. Mikroskop, mikroelektron itu. Yang bisa nampak, masya Allah. Yang saya sampaikan kemarin itu, saya kagum dengan ciptaan Allah Ta'ala. Rupanya nggak ada yang kecil. Yang saya sampaikan dalam secangkir ini, segelas ini air putih, segelas dicampur sama sesendok tanah yado, diambil setetes air, dituangkan di di kaca pembesar mikroelektron itu, diteropong. Ternyata ada miliaran makhluk hidup di dalamnya.
Distetes tadi. Mati. Agungnya Allah dengan ciptaannya. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Setetes diambil, setetes. Setetes dari sesendok tanah yang dikayu di segelas air. Dilihat pakai elektron itu, mikroelektron itu. Dilihat, kata yang mengamati ini, terdapat miliaran makhluk hidup bergerak-gerak. Ini kaca pembesarku. Kalau mungkin ada yang lebih canggih lagi, tak berapa lagi itu nampak. Nah kira-kira. Dah, dia orang tadi ini nengok yang punya hak dia, pakai itu dia. Tuhan, banyak udah kami buat nih Tuhan. Aku begini Tuhan, aku begini Tuhan, aku begini Tuhan, kami begini Tuhan. Tuhan, mana janji kau Tuhan? Waktu nengok hak dia, pakai kacamata dia. Nggak ada yang salah sama aku. 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 Nggak ada yang salah sama dia. Sikap kau begitu tuh salah sama Tuhan. Sikap kau seperti itu salah sama Tuhan. Ketika ingin melihat hakmu, kau besar-besarkan hakmu. Ketika apa yang Tuhan tuntut kepadamu, kau malah sudah penuhi semua itu. Pepatah Melayunya. Melihat di seberang lautan nampak gajah di tidak pelupuk mata, tak nampak. Itulah. Oke, nah, nanti kita sambung lagi. Panjang soalnya. Apanya? Paragrafnya panjang. Ya. Mohon maaf tadi saya ya. Saya tadi larut menjelaskan tentang apa tadi? Percaturan politik ya yang berlaku di negeri-negeri Islam. Saya mohon maaf. Kalau saya berpihak, saya minta maaf. Saya berpihak. Nah, bagaimanapun saya bukan sekedar dukung guru saya baca pemikirannya, saya baca bukunya Al-Jihad Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu. Baca kitab luar biasa bagusnya. Baca buku beliau. Saya bukan sekedar kena guru saya berpihak, enggak. Bukan karena itu semata. Tapi karena apa yang menjadi pandangan dari beliau itu yang sebenar-benar daripada pandangan syariat. Itu ketetapan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin.